Fight. Hey Fusik Nation, welcome back again with me Fusik in my telestudio. Pada episode kali ini kita akan ngomongin bagaimana cara menggunakan digital marketing khususnya untuk kalian yang memiliki hobi maupun skill untuk memasak. Nah, pasti kan di luar sana banyak banget ya yang kepingin atau kepikiran mendapatkan cuan atau memonetize skill masak kalian, karena kenyataannya itu memang beneran bisa dilakukan. Nah, karena kemarin itu ada salah satu klien aku, Mas Dion dari Dapur Misting, itu berhasil melakukan ini. Walaupun kemarin dia masih lambat itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak masih meraba-meraba cara menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Tapi karena udah karena udah melalui konsultasi 2 kali, dan itu konsultasinya beneran aku geber, beneran aku tekan setekan-tekannya. Alhamdulillah ketika menjalankan iklan dengan konten iklan yang proper tentunya, itu Mas Dion berhasil mendapatkan profit pertamanya, begitu ya. Tapi tentunya itu nggak semudah apa yang aku bilang sekarang, karena prosesnya juga sulit juga. Nah, berarti intinya itu bisa ya. Oh ya, Mas Dion ini di Dapur Misting ini dia maksudnya bukan jualan makanan, tapi dia jual course ya, kelas belajar memasak masakan India. Ya, jadi buat kalian yang memang memiliki skill memasak itu bisa banget dimonetize. Tapi di sini kita akan lebih ngomongin ke strateginya aja, karena caranya secara teknis itu udah aku jelasin banyak di video YouTube aku gitu. Jadi silakan tonton aja gitu. Oke, ini aku udah bikin semacam slide agar memudahkan aku mengkomunikasikan strategi ini kepada kalian yang memang memiliki skill memasak dan ingin memonetize ini gitu. Jadi ini Mas Dion itu dengan istrinya itu punya brand namanya Dapur Misting ya. Dia menawarkan kelas cara memasak masakan India gitu. Dan alhamdulillah dia berhasil menggunakan Facebook sama Instagram Ads pada saat itu ya, karena konsultasinya memang ngebahas itu untuk mendapatkan klien. Dan alhamdulillah walaupun spendnya masih sekitar 200-an begitu, dia udah dapat profit. Itu masih testing ya, silakan aja lihat, nanti aku kasih screenshotnya di sini testimoninya begitu. Terus di sini nih, scroll ke bawah nih ya. Ini kenapa kok ada YouTube, konten iklan, sosial media sama website. Jadi pada saat itu aku juga bilang sama Mas Dion, Mas coba Mas bikin konten YouTube sama sosial medianya lebih diperhatikan. Nah, kalau Mas Dion sama Dapur Misting ini kan dia kan ngebangun brand gitu. Nah, makanya aku sarankan Mas YouTube sama sosial medianya itu dihidupkan. Karena apa? Nantinya juga bisa dapat profit dari situ karena berdata ya. Dan bisa juga ada orang join dari situ juga. Karena kita membangun brand awareness kita. Jadi lebih terpercaya gitu. Nah, lebih kompleksnya kayak gimana? Tentu ini nanti akan aku jelaskan kenapa kok lingkaran ini saling menyambung dengan yang lain begitu. Sekarang kita akan ngomongin dulu tentang funnelnya, begitu ya. Di sini funnel yang digunakan adalah, kalau kemarin Mas Dion itu dia simple ya, dari iklan ke landing page, lalu diklik langsung ke WA, begitu. Tapi di sini aku menawarkan ke kalian, bukan menawarkan ya. Di sini aku nge-share ke kalian funnel yang lebih proper aja. Jadi kalau misal nih kalian bisa tetap check out di website, tapi kepengen juga ada di WhatsApp, itu juga bisa. Nah, ini kenapa kok ada skip add to cart? Karena gini ya, kalau produknya cuma satu dan itu harus melewati add to cart, itu kayak sia-sia menurut aku. Karena supaya bisa lebih cepat aja ngepotongnya gitu ya. Karena kalau semakin short perjalanannya si customer ya makin suka aja gitu kan. Apalagi orang Indonesia nggak suka yang belibet. Nah, ini katakanlah kalian langsung iklan conversion gitu ya, dari iklan diklik ya masuk ke website landing page kalian, terus langsung skip ke initial checkout, katakanlah senang dengan tertarik dengan kelas yang ditawarkan, kelas memasaknya, terus masuk ke initial checkout, dia ngisi nama, alamat kalau memang dibutuhkan, email tentunya ya, terus nomor HP-nya, terus langsung masuk ke purchase. Nah, ini untuk di bagian pembayarannya, silakan mau menggunakan payment gateway boleh, mau transfer yang masih manual, konfirmasinya juga boleh. Intinya ya sesuai website aja begitu. Lalu di sini kenapa ada terus ke bawah ininya klik gitu ya. Jadi misal nih ada customer yang
dia itu belum terbiasa di website gitu. Karena di Indonesia memang ada kayak gitu. Ya, bisa aja diarahin ke jadi lead di WhatsApp, terus nanti dia menjadi offline purchase atau offline conversion. Itu bisa gitu. Nah, terus funnel yang kedua itu adalah full checkout di website. Tetapi di sini tetap ada lead-nya. Tetapi lead di sini yang di WhatsApp itu difungsikan sebagai support. Jadi semacam kayak tanya-tanya. Ya, tanya-tanya apa? Tanya-tanya yang udah diinformasikan di website. Ya, karena Indonesia ya, minat bacanya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, jadi kayak gitu. Tapi nanti ketika udah tertarik, kepingin beli kelasnya itu, kepengen join kelasnya, silakan aja diedukasi bagaimana caranya ordernya di WhatsApp. WhatsApp ordernya di website, begitu ya. Sama juga kalau produknya masih satu, silakan ini initial checkout-nya di initial checkout. Etokatnya langsung di skip, langsung masuk ke initial checkout, begitu. Nah, ini sebelum aku masuk ke extra funnel di bawah, aku mau nunjukin dulu ke kalian bagaimana sih contoh websitenya untuk yang modelnya kelas memasak gitu ya. Pokoknya yang untuk kelas-kelas kayak gini. Jadi nanti konsepnya websitenya itu adalah model katakanlah ini dapur misting gitu ya, atau apapun brand kalian terserah gitu. Nah, ini nanti websitenya itu memang didesain bahwa seolah-olah kalian itu adalah orang yang pro di bidang tersebut begitu. Terus nanti di sini kalau memang lagi ada promo silakan, tapi ini home ya. Kita belum ngomongin halaman produknya begitu. Atau view konten kalau pixelnya. Terus nanti kalian informasikan aja secara general gitu. Tetapi kalian nanti punya halaman khusus ya. Misal kayak gini nih. Ini kan halaman khususnya si Gordon Ramsay yang dia kelasnya ada di sini begitu. Nah, nanti kalian juga bisa bikin halaman khusus yang itu ngejelasin view ini halaman produknya lah. Kalau dilihat kan ini dari pixelnya bisa dilihat ini view konten ya. Berarti ini adalah halaman produk gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa ngasih tahu lebih detail kayak kelas yang lagi diadain gitu ya. Model website yang kurang proper adalah seperti miliknya si Devina Hermawan ini. Ya, walaupun memang ini udah website bener ya, tetapi di sini itu hanya sebatas informasi aja. Kalau kita klik ini home-nya, ini dia cuma ada kayak gini. Terus cookbooknya juga cuman kayak gini. Terus dia YouTube, dia langsung ke YouTube begitu ya. Receipts resep bahasa Indonesia nih. Nah, ini cuman kayak gini biasa. Ya, jadi aku lebih menyarankan ke kalian bikin websitenya yang profesional seperti inilah begitu. Terus di sini ada extra funnel. Apa ini extra funnel gitu. Nah, ini untuk apa? Long lasting business. Nah, kalau mereka yang memiliki skill memasak ini, aku sangat yakin pasti kalian adalah orang yang sangat passionate ya. Karena orang passionate pasti kalian akan rela. Maksudnya rela itu kalian mau beneran ngelakuin all in semua ini ya. Nah, kalian nanti nggak cuma ngiklan doang, kalian bikinlah YouTube sama sosial medianya lebih diperhatikan. YouTube-nya apa? Ya kalian bisa nyontoh kayak seperti si Devina Hermawan itu. Jadi bikin konten lah. Bikin konten seminggu sekali. Kalau perlu setiap hari ya, kalau memang ada resource-nya dan waktunya, silakan. Ya, at least setidaknya itu 1 minggu sekali bikin konten. Nah, kontennya apa? Ini udah aku bahas. Nah, misal kalau ini memang tentang memasak ya, kasih tahu aja resep ya, sekaligus cara memasak. Mungkin minggu pertama nasi goreng ala India gitu. Terus roti canai. Roti canai itu India nggak ya? Nggak tahu aku. Pokoknya terserah lah. Apapun resepnya silakan di-share di YouTube gitu. Terus edukasi cara memasak ya ala dapur misting. Nah, kalau brand kalian yang lain silakan. Pokoknya yang ala-ala brand kalian itu di-share lah di YouTube gitu. Terus tunjukkan juga tuh kualitas dapur misting seperti knowledge dari juru masaknya, kayak mungkin ngasih tahu perjalanannya. Kayak, oh aku bisa masak itu karena dulu pernah belajar di sini. Oh aku bisa masak mungkin karena atau tidak dan sebagainya. Pokoknya intinya di sini itu kita share seputaran tentang memasak begitu. Tunjukin juga tuh bumbu-bumbu masaknya kayak gitu ya. Nah, terus nanti kan dari YouTube itu kan pasti juga akan terbangun follower, subscribers. Nah, itu nanti kan kepengen engage dengan kita. Engage-nya lewat mana? Ya tentu lewat sosial media, Instagram gitulah ya. Terus nanti di Instagram juga kalian engage, bikin story kayak harian, terus chat sama customer kalian, DM follower kalian gitu ya. Nah, nanti datanya itu semua itu bisa masuk ke website kalian. Katakan nanti di gini ya. Contoh sederhana, Devina Hermawan. Misal ini kan dia terakhir dia ini ya, resep masakan gini ya. Nah,
dia ketika diklik description-nya, dia akan muncul ya apa namanya si ininya ada apa resepnya si yang sedang di-share videonya. Terus di sini juga ada link-link yang bersangkutan dengan ini ya. Ada Instagramnya dia, websitenya juga ada. Nah, nantinya apa kelas memasak kalian atau apapun yang berhubungan dengan bisnis kalian bisa ditaruh di sini ya. Taruh di description box di sini. Terus nanti kalau secara bagan di sini itu nanti akan menjadi data di sini ya. Kan kita pakai Pixel ya. Karena pakai Pixel tentu semuanya akan terekam. Nah, karena nanti dari YouTube maupun sosial media itu merekam apa ketika mereka ngeklik ke website kalian itu merekam pixel gitu ya. Itu nanti kita bisa gunakan lagi untuk apa? Nembak iklan. Nah, ini kualitas audiensnya itu sangat jauh lebih gurih. Karena apa? Ya, mereka itu udah lebih percaya daripada kalian orang yang lihat iklan. Lihat iklan itu kan berarti kan cold ya. Kalian harus merubah cold itu menjadi lebih hangat dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan kalau kalian bisa menggunakan YouTube dan sosial media, itu mereka itu udah kayak temen gitu kan. Udah lebih percaya. Oh, aku udah sering lihat YouTube-nya Dapur Misting, udah tahu sama chefnya ini. Nah, ketika mereka ditawarin dengan kelas, itu akan jauh lebih percaya. Bahkan kalau kalian nggak ngiklan sekalipun, itu mereka tawarin kelas, itu mereka bakalan mau. Ya karena apa? Ya karena udah percaya itu. Ya tentu kalau ingin dapat cuan lebih banyak bisa diiklankan. Menggunakan apa? Menggunakan data ini. Ya dibuat look like lah, gitu ya. Oke, itu aja ya video aku kali ini tentang penggunaan digital marketing untuk kalian yang memang memiliki hobi ataupun skill memasak. Karena ya kalau bisa dijadikan uang, kenapa enggak? Begitu kan? Apalagi kalian pasti yang memiliki skill memasak ini tuh beneran orang passionate gitu ya. Kalau kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan like ya, subscribe karena akan sangat membantu channel ini supaya lebih dilihat orang banyak lagi. Begitu jadi orang-orang yang belum terlalu ngerti banget tentang penggunaan digital marketing terutama Facebook sama Instagram Ads itu menjadi lebih tahu aja begitu ya. Jadi dan nggak perlu beli kelas-kelas yang nggak jelas itu. Oke, itu aja dari Fusik kali ini. See you again in the next video. May you all live in prosperity.